Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya, yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amnihotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Ya, pernah nonton filmnya? Dalam film The Mummy? Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah. Di zaman Fir'aun, jasad para Fir'aunnya Mesir itu dimumikan. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Fir'aun ada yang disebut dengan kamper. Betul? Istilah lain dari kamper itu adalah kapur barus. Ternyata, sekali lagi, jasad Fir'aun yang dimumikan dengan menggunakan kapur barus. Ini kapur barusnya didapat dari mana? Dari barus, Bapak Ibu. Dan barus ini adalah tapanuli. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Fir'aun, barus ini sudah terkenal pengekspor kamper ke Mesir. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya, yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amnihotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Ya, pernah nonton filmnya? Dalam film The Mummy? Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah. Aisyah meninggal karena dipecahkan kepalanya oleh Fir'aun, kan? Mereka beriman kepada Allah lewat dakwahnya Nabi Musa. Amnihotep kemudian berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab ini diberi nama Abdullah. Ternyata Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Jadi ada nabi dan rasul yang Allah utus dari keluarga Fir'aun. Buka dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-80 berapa coba kan? Wa qala ar-rajulu alladhi yaktumu imanahum, dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya min ali Fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dia orangnya. Dialah yang kemudian menjadi Fir'aun, menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun Ramses tenggelam. Dia rubah Mesir menjadi Islami. Dia rubah Mesir menjadi bertauhid. Saat itu ditentang oleh Ra, dalam kurung Horus. Ya, Horus kemudian bekerja sama dengan Ra, maka lahirlah Lahorati. Ya, ini menyerang Akhenaton. Maka Akhenaton kemudian mengungsi ke Amnaptra. Ternyata pun diserang. Padahal dia sudah membangun istana yang bernuansakan tauhid. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari satu ujung ke ujung dunia, dari ujung barat dunia ke negeri matahari terbenam. Nah, para sekalian, di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan
dakwahnya Zulkarnain. Nah, ini kemudian diberi nama Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Zul artinya yang punya. Wallahu zul fadlil azim. Dan Allah yang maha mempunyai keutamaan yang agung. Zu artinya yang mempunyai. Qarnain dua tanduk. Jadi Zulkarnain itu yang punya dua tanduk. Kenapa? Karena orang-orang Mesir, raja-raja Mesir, walaupun kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang diuntun di sini, kanan kiri. Makalah seperti tanduk, karena punya dua, jadi Zulkarnain. Nah, Zulkarnain Allah perintahkan dakwah. Dia dakwah dari negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad melakukan penelitian bahwa ternyata tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat lumpur hitam itu adalah Maldives. Maldives. Ternyata di Kiribati ini dan di Maldives itu banyak orang-orang Islam dan mereka kenal kepada cerita Zulkarnain. Ada yang menyebutkan ternyata silsilah mereka nyampe ke Zulkarnain. Ini Maldives, negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya, dan ini Kiribati. Berarti dia mendakwahkan Islam dari sini sampai ke sini, terus ke Eropa, sampai ke Cina, mengurung Yajuj Majuj, membuat Cina masuk Islam. Jadi Cina sudah tersentuh tauhid sejak zaman Zulkarnain sampai Jawa ke Eropa, sehingga dunia ada dalam genggaman dakwahnya, dan dia kembali ke Mesir. Artinya salah satu jalur dakwah dari dia adalah melewati tolong mas diklik, melewati jalur ini kan, melewati jalur Nusantara. Itu dakwahnya Zulkarnain di zaman Nabi Musa. Jadi Islam menyentuh Indonesia sejak kapan? Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Sepakat? Sepakat tidak Bapak Ibu? Ini sejarah yang baru Bapak Ibu ya. Itulah alasan kenapa Indonesia mayoritas Islam. Kalau memang Majapahit dan Sriwijaya lebih dulu, harusnya kita mayoritas Hindu dan Buddha, betul? Harusnya, faktanya mayoritas Islam. Berarti yang dulu menyentuh Indonesia siapa? Islam.